Ada Milka. Jimmy, Om Alvin, Sudah mulai. Kakak Mercy. Tuh. Oh, ada Kakak Mercy. El. Oh, no, paru. Satu, dua, tiga. Marvin, Bapak Jamie. Itu ada tanduknya tuh. Panoli. Satu, dua, tiga. Halo. Ya ini Tante Elis. Ya. Ya. Happy birthday. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita pada sore hari ini dalam perayaan ibadah Natal. Pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Peter Pais selaku Ketua Panitia Khusus dan akan berdoa membuka ibadah kita pada sore malam hari ini. Iya, minta tolong yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Ibu Samosir. Iya. Oke. Suaranya tolong di itu, Ibu. Oh iya. Iya. Kak Dian juga. Siapa lagi? Dian, tolong suaranya Dian. Di-mute. Baik, shalom Ibu Bapak, Saudara sekalian. Atas nama Panitia Khusus dan Panitia Natal menyampaikan selamat mengikuti ibadah perayaan Natal umum pada sore hari ini. Kalau kami sekarang dari Ambon, kami dan Bapak Gembala dari Ambon, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Walaupun kami beribadah dengan online, tapi kami percaya bahwa tidak mengurangi nikmat beribadah kepada Tuhan dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga yang maha tinggi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyembah. Kembali umat-Mu sujud merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami bersyukur walaupun dalam suasana pandemi kami dapat merayakan perayaan Natal walaupun lewat online ya Bapa. Kami percaya bahwa tidak mengurangi ibadah kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua yang telah Tuhan lakukan dalam umur hidup kami. Kalau kami ada dengan tubuh yang sehat pada malam hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Semua panitia yang sudah menyiapkan ibadah pada malam hari ini, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan.
yang mengikuti ibadah online pada malam hari. Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan segala suku bangsa menyembah Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan yang dari Ambon, yang dari Depok, dari Legong, dari Bekasi, dari Belgia juga, dan daerah Tanjung Priok. Mari bersama-sama kita meninggikan Allah kita pada malam hari ini. Tidak ada kuasa apapun yang membatasi kita untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Mari pujilah kita. Januari sampai bulan Desember, kami sungguh merasakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa Tuhan, Engkau penolong kami. Tuhan, Engkau penyembuh kami. Tuhan, Engkau perlindungan kami. Tuhan, Engkau batu keselamatan kami. Dan Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami melihat di setiap musim hidup kami, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tak besertaku, Yes, Tuhan. ku tak mau
Jikalau sampai saat ini kami masih bisa bernafas, kami boleh kuat Tuhan, kami boleh sehat. Itu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi kami tahu itu semua karena penyertaan-Mu. Sang Immanuel itu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau menyertai kami mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Kami melihat penyertaan Tuhan atas kami. Walaupun kami harus masuk di dalam wabah COVID-19, tapi kami percaya Engkau Immanuel bagi kami. Engkau menyertai kami dan hari ini kami melihat bukti penyertaan Tuhan atas kami. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua saat kami membaca
membaca dan mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Pada malam hari ini, malam Natal, kita bersukacita karena Tuhan baik bagi kita. Dan pada bulan ini kita bicara tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kita sudah melihat bukti dari penyertaan Tuhan atas kita, mulai dari masuk Januari sampai kepada bulan Desember, kita semua dalam keadaan baik. Dan pada malam hari ini, ketika bicara tentang tema kita di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai 23, khususnya tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Dan malam hari ini dalam renungan Natal kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana Immanuel bersama kita, bagaimana Allah menyertai kita itu ada bersama dengan kita. Kalau Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13, Bapak Ibu ada melihat nantinya di situ ada dialog malaikat Tuhan dengan Gideon. Dan di dalam ayat 12 sampai 13 bunyinya demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ada pertanyaan dari Gideon, jika Tuhan beserta kami atau beserta kita, bagaimana kita menghadapi atau mengalami malapetaka, yaitu ditindas oleh orang Midian. Dan ketika kita bicara tentang apa yang dikatakan Gideon ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak menyertai Israel karena dosa yang mereka lakukan dan kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, tidak selamanya Tuhan menyertai kita jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Immanuel itu tidak beserta dengan kita. Seperti yang dikatakan oleh Gideon, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bagaimanakah Immanuel itu bisa bersama kita nanti saat kita memasuki tahun baru, tahun yang kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita mau menaruh hidup kita kepada Tuhan supaya Immanuel itu bersama dengan kita. Bapak Ibu, ketika membaca Mazmur pasal 91, kemudian kita akan menemukan di situ alasan atau bagaimana cara Tuhan menyertai kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ada dua hal atau ada dua cara Immanuel bersama dengan kita. Yang pertama ayat 2 disebutkan, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Atau di dalam terjemahan King James bunyinya demikian, will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Di dalamnya aku percaya. Pemazmur menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan bisa menyertai dia. Dia berkata Tuhan akan menyertai dia dan menolong dia dan melindungi dia kalau dia menaruh percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Immanuel mau menyertai kita selamanya, maka kita harus menaruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Dia. Sepasang suami istri
tidak akan tetap bersama jika tidak saling mempercayai. Jadi kalau kita mau bersama dengan Tuhan, seperti Tuhan mempercayai kita, dan juga kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Immanuel itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat bagi orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, yaitu dia bersama kita. Bagaimana cara ia bersama dengan kita? Mazmur menyebutkan ayat 3, ayat 5-8, dia mengatakan ia melepaskan kita dari perangkap dan juga dari sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayatnya yang ke-3, 5-8, bagaimana dia menjabarkan tentang Allah yang menyelamatkan atau yang meluputkan orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Ketika kita membaca ayat 5-6, saya mencoba melihat di dalam Indonesia Literal Translation, dia menyebutkan seperti ini, engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tula yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. Artinya ketika kita mempercayai Tuhan, maka Immanuel itu bersama dengan kita. Wujud dari kebersamaan atau wujud penyertaan Tuhan bagi kita adalah Tuhan meluputkan kita dari hal-hal yang menakutkan, bahkan tula yang merajalela. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekaliannya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka bentuk penyertaan Tuhan bagi kita atau Immanuel itu bagi kita adalah Tuhan meluputkan kita, Tuhan akan meluputkan kita terhadap tula yang merajalela pada kegelapan, kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. Itu ungkapan bahwa ada hal-hal yang ditakutkan manusia, tetapi kalau Allah bersama dengan kita, maka Dia akan melakukan itu bagi orang-orang yang mempercayai Dia. Artinya bagaimana cara Immanuel beserta dengan kita, atau Allah beserta kita, atau Allah menyertai kita, adalah ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini di dalam bulan Natal, merayakan Natal, maka kita harus membuat komitmen baru kita kepada Tuhan, yaitu menaruh iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun kita lihat di depan kita tidak ada harapan, tidak ada hal-hal yang bisa menjadi keyakinan bagi kita untuk melangkah, tapi Immanuel bersama dengan kita. Hal yang kedua, ayat 14, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Hal yang kedua adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hati kita melekat pada Tuhan. Kata ini menarik karena kata ini disebutkan hanya 5 kali di dalam Perjanjian Lama. Dan kata itu diterjemahkan, hatinya melekat diterjemahkan dari kata Ibrani hasak, yang artinya terpikat di dalam terjemahan LAI. Terpikat. Di dalam definisi bahasa Indonesia ada 3 kata yang diartikan terpikat, yaitu tertarik, dalam hal ini adalah hatinya tertarik. Kedua, kena pikat. Dan ketiga, jatuh cinta kepadanya. Ketika seorang jatuh cinta kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan dia. Kalau Bapak Ibu melihat contoh dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan menemukan satu sosok yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Bagaimana hatinya terpikat kepada Tuhan, sehingga Tuhan melakukan apa yang dia lakukan bagi Daud, yang disebutkan nanti di dalam ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Ketika seorang hatinya terpikat kepada Tuhan, maka Immanuel itu akan melakukan ini kepada dia, yang disebutkan
di dalam ayat 11. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Allah menyertai kita dengan cara memberikan malaikat menjaga kita di setiap jalan hidup kita. Kalau Allah menyertai kita, maka kita diluputkan dari hal-hal yang membahayakan. Kalau Bapak Ibu melihat kisah dari Daud, bagaimana 2 kali Saul berusaha menombak dia, tapi tidak bisa mengenai dia. Apakah Saul tidak mampu menombak Daud? Saul bukan seorang awam di dalam memainkan tombak. Dia seorang prajurit yang sudah terlatih dalam memainkan tombak. Tetapi mengapa dia gagal menancapkan tombak kepada Daud? Bukan karena Daud jago menghindar, tapi karena Immanuel itu, Allah yang menyertai dia. Kalau Bapak Ibu membaca kitab 1 Samuel, Bapak Ibu akan menemukan kalimat sebab Tuhan menyertai dia, yaitu Daud, sehingga dia berhasil. Karena itulah kita melihat bagaimana cara Immanuel beserta dengan kita atau bersama dengan kita. Hal yang kedua adalah hati kita harus terpikat, melekat, jatuh cinta kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Immanuel itu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dikisahkan di dalam Mazmur 91. Dikatakan ayat 11, dia perintahkan malaikat Tuhan menjaga kita di dalam segala jalan kita. Ayat 15, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita. Berseru di sini dalam keadaan kita terdesak, dalam kesesakan, dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doa kita. Karena ayat 15 menyebutkan bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam kesesakan. Saat mereka dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Dan bukan hanya menyertai, dia juga meluputkan dan memuliakannya. Memuliakan bicara tentang bagaimana melalui pengalaman itu, orang kemudian melihat Tuhan yang menyertai dia. Dan orang berkata, sungguh dia itu luar biasa karena Tuhan bersama dengan dia. Itu yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 39. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka segalanya menjadi berhasil. Itu kemudian membuat dia kemudian dilihat sebagai seorang yang luar biasa. Padahal karena Tuhan memuliakan dia dengan cara meluputkannya atau memberikan dia sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ayat 16 juga bicara hal yang menarik. Tuhan akan memberikannya umur panjang kepadanya, kepada orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Daud, Bapak Ibu bisa menemukan Daud sampai usia lanjut, dia disertai oleh Tuhan. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan karena dia manusia, tetapi hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau boleh saya ingin membangun bait bagi Tuhan. Tapi bukan dia yang melakukan itu, anaknya Salomo. Tapi bukan Salomo yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi Daudlah yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janji Tuhan kepada semua orang yang hatinya melekat pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkannya, dan Tuhan akan memberikannya umur panjang. Umur kita tidak tahu kapan, tetapi kalau kita hati melekat kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita umur panjang, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada orang yang memintanya. Kalau kita membaca ini, kalau dia berseru, maka Tuhan akan menjawab. Malam hari ini, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, Immanuel akan menyertai kita, bersama dengan kita jika kita sungguh-sungguh menaruh percaya kita pada Tuhan dan hati kita terpikat kepada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka Immanuel bisa saja tidak menyertai kita.
karena pengalaman-pengalaman yang dicatat dalam perjanjian lama, bagaimana Allah juga bisa meninggalkan Israel karena mereka tidak melekat hatinya pada Tuhan. Jika Immanuel bersama dengan kita, maka semua janjinya Dia akan menyertai kita. Pada malam hari ini bicara tentang Natal, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dari Januari sampai Desember ini. Dan kita ingin melihat juga Tuhan menyertai kita sampai Desember 2021 dengan memberikan kesehatan yang baik, dengan memberikan umur panjang, dengan memberikan keberhasilan-keberhasilan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara malam hari ini kembali membuat janji, membuat komitmen, memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Supaya waktu kita masuk tahun baru, kita masuk di dalam satu perjalanan baru bersama dengan Immanuel yang mungkin berbeda dengan sekarang, tetapi punya hal-hal yang luar biasa di akan datang, yaitu tahun 2021. Ada hal-hal yang luar biasa pasti terjadi bagi kita jemaat sekarang. Kita percaya. Mungkin di tahun depan ada yang dikasih Tuhan dapat pekerjaan yang bagus. Tahun akan datang yang belum punya anak, memiliki momongan, punya anak. Bagi yang lain lagi, Tuhan akan menolong. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Alkitab mencatat, jikalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Karena itu, mari pegang iman kita kepada Tuhan. Mari melekatkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau belum sungguh-sungguh di tahun ini, biarlah tahun depan kita menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tahun ini kita tidak menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, biarlah tahun depan kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini dan melanjutkan acara kita. Tuhan, kami belajar dari Mazmur 91 bagaimana Immanuel bersama dengan kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menaruh percaya kami kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Menaruh hati kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami akan melihat janji Tuhan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Tapi yang kami percayai bahwa Engkau bersama kami. Dan kalau Engkau bersama kami, Engkau akan meluputkan kami. Engkau akan membuat kami berhasil. Meteraikan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini di rumah kami masing-masing saat kami mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami memperbaharui hidup kami, memperbaharui penyerahan kami kepada Tuhan. Karena kami ingin melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kami di tahun 2021. Meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, tapi kalau Engkau bersama dengan kami, Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ini akan tertanam dalam pikiran hati kami yang mendengarkannya pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu pesan Natal yang luar biasa melalui hambanya dan melalui firman-Nya, dan kita percaya bahwa kita akan melewati tahun ini dan masuk di tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan Natal kita pada malam hari ini. Terang itu telah datang di dalam dunia ini. Kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Malam hari ini kita akan masuk dalam perenungan kita.
bagaimana Kristus datang memberi terang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Ayah bunda berjagalah terus. Ayah bunda berjagalah terus pada anak yang maha kudus. Anak di dalam palungan. Anak dalam palungan. Anak dalam palungan. Malam kudus sentosalah. Malam hari ini Pendeta Glenn akan menyalakan lilin sebagai wakil dari Bapak Gembala Sidang. Tanda bahwa terang itu telah ada sebagai perwakilan dari setiap departemen kaum pria, departemen kaum wanita, departemen kaum muda, departemen sekolah minggu, dan biarlah terang itu terus bercahaya di setiap departemen-departemen yang ada. Terang itu terus bercahaya dan terang itu boleh menerangi setiap hati, setiap orang-orang yang membutuhkan terang itu bercahaya melalui kehidupan setiap kita jemaat Tuhan yang ada di dalam GSCA Kampung Bahari. Amin. Yesus Raja lahir. Kita nyanyikan pujian ini, oh malam yang sangat kudus, oh malam yang sangat kudus, bintang terang cahaya terus, bintang terang cahaya terus. Dengan malak kita nyanyilah, dengan malak kita nyanyilah. Haleluya bagi Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam bulan Natal ini, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk semua yang baik yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang tahun ini sampai di tanggal 24 Desember 2020. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GSCA Tanjung Priok. Tuhan, mari Engkau tolong saat kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, biarlah umur panjang menyertai kami. Karena itu kami tolak kematian di usia muda, kematian sia-sia, kematian yang bukan berasal dari Tuhan. Bersama-sama kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami menikmati umur panjang seperti janji firman-Mu. Engkau memberi umur panjang kepada mereka yang hatinya melekat. Tuhan, kami ingin melihat anak cucu cicit kami. Karena itu kami percaya penyertaan Tuhan atas kami. Tuhan, jauhkan kami dari sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Luputkan dari jemaat-Mu GSCA Tanjung Priok
mulai dari gembala sidang, hamba-hamba Tuhan dan keluarga, seluruh pengerja jemaat, bahkan sampai anak sekolah minggu pun Tuhan luputkan dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat memasuki tahun yang baru, mungkin ada ketakutan melihat masa depan, tetapi kami percaya jika Engkau bersama dengan kami, maka kami tidak akan takut apapun. Karena itu kami mohon Tuhan berkati langkah hidup kami di tahun 2021. Buatlah kami berhasil di dalam apa yang kami kerjakan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kami ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami supaya mereka berhasil dalam pendidikan. Berkati pekerjaan di kami berada kalau kami karyawan. Berkati perusahaan di mana kami bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kami membuka usaha, Tuhan berkati usaha kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan yang baik dalam mengembalakan jemaat-Mu di gereja ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Berkati keluarga Pendeta Herman, Ibu Jimon sekeluarga. Berkati Bapak Pendeta Nus Tumahu dan keluarganya yang ada di Makassar. Berkati keluarga Pendeta Victor, Ibu Ermin Tuhan dan keluarganya. Berkati Pendeta Michelle dan Ibu Priska sekeluarga. Tuhan bahkan memberkati hamba-Mu dan unik ya Tuhan, bahkan keluarga kami. Berkati seluruh pengerja, berkati juga jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tambahkanlah jiwa-jiwa baru di dalam gereja-Mu tempat ini. Tuhan lebarkanlah gereja-Mu di tempat ini untuk menjangkau lebih banyak lagi orang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan percaya kepada Tuhan bahwa jika Engkau bersama dengan kami tidak akan takut kepada apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Natal menyertai kami semua. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bisa memberikan kemuliaan buat Tuhan, memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai kita kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari gembala kita. Selamat malam, salam seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya sedang berada di Ambon karena urusan keluarga. Lihat terus pada jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, khususnya Tanjung Priok dan sekitar. Pujilah Tuhan. Salam sekali lagi. Saya ucapkan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tema Natal pada tahun ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan itulah pengalaman kita sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini. Tuhan sudah menyertai kita dalam berbagai bentuk. Dan seperti Injil Matius dimulai dari pasal 1 itu ada pernyataan tentang Allah menyertai kita. Demikian di pasal 29 juga Allah menyertai kita. Pasal 28 maksud saya dari Injil Matius itu juga Allah menyertai kita. Dan sepanjang tahun ini Allah dalam Yesus Kristus telah menyertai kita. Dalam banyak hal Tuhan sudah banyak menolong kita sekalian. Oleh karena itu di dalam merayakan Natal ini, mari kita menaikkan syukur pada Tuhan. Dan juga doa dan harapan kita agar di tahun 2021 Tuhan terus menyatakan penyertaannya kepada kita sekalian. Jika Tuhan beserta kita, sekalipun tidak ada jalan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Sekalipun di padang gurun, seperti pengalaman bangsa Israel, maka tidak ada air di padang gurun, Tuhan mengadakan air. Di tanah yang gersang, Tuhan dapat melakukan banyak pertolongan-pertolongan. Demikian juga doa dan harapan kita agar di tahun yang akan datang,
Tuhan menyertai kita, umat Tuhan, di lingkungan kegiatan dimanapun kita berada, baik di Jabodetabek ataupun ya yang sampai ke Belgia, Tuhan menyertai kita semua. Dan doa saya sebagai hamba Tuhan, bahkan doa dari para hamba Tuhan, agar Tuhan selalu melindungi kita oleh kuasa darah dan bilurnya, dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar. Salam, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, selamat merayakan masa raya Natal 25 Desember 2020, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Shalom. Salam, selamat Natal. Amin, puji nama Tuhan.
Biarlah lagu ini memberkati hidup kita bahwa Immanuel, Dia Allah bersama-sama di dalam hidup kita, di dalam langkah hidup kita. Mengakhiri tahun 2020 dan kita masuk di dalam tahun 2021. Biarlah kita tetap percaya bahwa Immanuel itu selalu ada dan memberi pertolongan di dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Di semua sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan menutup rangkaian acara Natal kita pada malam hari ini. Dengan ucapan syukur, dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan mulai dari kami memulai ibadah sampai pada akhir ibadah ini. Kami percaya dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, apa yang menjadi doa-doa kami. Bahkan Tuhan, kami percaya dan memohon supaya penyertaan-Mu tidak lepas dari kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah perayaan Natal ini dengan memohon berkat Tuhan atas umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua belah tangan kita di rumah masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Berkat yang diberikan kepada Israel dan berkat yang diberikan juga kepada umat Tuhan masa kini. Biarlah kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang dan sampai Maranatha ketika Yesus datang kedua kali untuk membawa jemaat ke surga. Biarlah semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari ini
jangan live dulu karena kita akan menyanyikan pujian We Wish You Merry Christmas. Dan kita akan setelah itu kita akan memberikan ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak bisa berkumpul, kita ada di rumah masing-masing. Tapi kita bisa saling memberikan selamat. We wish you. Amin. Kita mari nyanyi pujian sekali lagi. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Selamat Natal semuanya. Kesempatan buat kita untuk saling mengucapkan selamat hari Natal. Boleh dibuka mic-nya? Selamat Natal. Selamat Natal. Ibu Leni. Hari Natal. Semuanya. Ke Benti, Tati. Selamat ulang tahun Jepri. Selamat ulang tahun Jepri. Selamat Natal. Pak Vivi, Tua Iksa, Tua Mimi, Selamat Natal. Selamat Natal, Kak Denny. Selamat Natal, Adek Bayi. Di Harry, Tante Simanjuta, Arul, Grace, Amil, Ella, selamat Natal Kak Ella. Selamat Natal.
Ibu Marta makasih. Yesus berkati. Terima kasih. Om Kevin. Salam dari Cikarang ya. Om Linda. Christian, selamat ulang tahun. Christian. Ulang tahun. Jenny, Manere. Iya yang hitam ya. Selamat Natal ada. Keluarga Bapak Owi, selamat Natal. Bapak Fisik, Bapak Owi. Kemana ini? Siapa yang iya nggak usah. Ini siapa yang Marta. Ini suaranya nggak ada tuh. Kami yang pakai togel. Indra, selamat Natal, terima kasih. Udah selamat datang. Opa, selamat Natal. Iya, nggak kelihatan. Orang dari bawah kita coba telepon dulu. Bapak Kevin. Selamat Natal. Pen, rambutnya gondrong lu, Pen.